Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Novi Sofiatul Ardila. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai grooming dan contoh grooming untuk seorang tenaga pendidik. Eits, tetapi sebelum itu, terlebih dahulu Anda harus mengetahui arti kata grooming. Apa sih itu grooming? Kata groom menurut Kamus Bahasa Inggris Indonesia artinya mengurus, merawat, rapi, atau pelihara. Sedangkan secara harfiah grooming artinya penampilan diri. Jadi grooming merupakan penampilan seseorang dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, dimulai dari kebersihan tubuh, kerapihan pribadi, cara berpakaian, sampai dengan tutur kata dan sopan santun. Tetapi kecantikan atau ketampanan bukan hanya dilihat dari luarnya saja, tapi juga harus diiringi dari dalam atau yang sering dikenal dengan inner beauty. Oleh karena itu, perilaku juga harus diperhatikan dalam berpenampilan. Penampilan diri atau grooming itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang tentu saja ingin selalu tampil serasi dan menarik agar disukai oleh orang lain. Karena penampilan yang menarik itu mencerminkan kepribadian seseorang. Orang yang berpenampilan menarik akan dinilai sebagai orang yang berkepribadian baik. Dan sebaliknya, orang yang kurang memperhatikan penampilannya akan dinilai sebagai orang yang berkepribadian kurang menarik. Grooming ini dalam dunia profesional sangat relevan dengan etika yang begitu esensial dan mempengaruhi kesuksesan kita dalam kehidupan dan karir. Grooming itu merupakan kunci penting untuk mencapai titik kesempurnaan. Pribadi yang berpenampilan menarik, beretika baik, dan penuh percaya diri akan memenangkan persaingan dalam menapak tangga kesuksesan. Kemudian selanjutnya, apa sih itu tujuan dari grooming? Tujuan grooming itu yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri di hadapan orang lain. Kemudian yang kedua, penampilan bisa mencerminkan kepribadian sebagaimana yang tadi telah disebutkan ya. Kemudian yang ketiga, tampil menarik di hadapan orang lain. Yang selanjutnya, membuat customer nyaman dengan kita. Dan penampilan seseorang itu perlu selaras dengan nilai-nilai keindahan dan tata krama yang ada di masyarakat. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor dalam penampilan diri atau grooming. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi dalam grooming itu? Yang pertama itu ada pembawaan. Yang kedua, ekspresi wajah. Yang ketiga, bahasa tubuh. Yang keempat, berbicara. Yang kelima, kesehatan. Yang keenam, tata rambut dan tata rias. Dan yang ketujuh, tata busana dan sikap. Kemudian selanjutnya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam grooming. Prinsip-prinsip apa saja sih itu yang harus diperhatikan? Yang pertama, itu ada tata cara berbusana. Cara berbusana yang baik merupakan ciri khusus memancarkan kepribadian dan kewibawaan bagi seseorang yang memakainya. Dari cara berbusana, seseorang dapat dinilai kepribadiannya, tingkat pendidikannya, lingkungan, dan seleranya. Oleh karena itu, berbusana serasi harus meliputi pilihan yang tepat yang berhubungan dengan kepribadian dan pembawaan si pemakai, mampu juga menyesuaikannya dengan kebutuhan adat istiadat, lingkungan, atau suasana pada saat memakainya. Kemudian yang kedua, ada tata cara berhias atau make up. Merias wajah harus dilakukan sewajar mungkin atau senatural mungkin sesuai dengan kesempatan atau keperluan dan kepribadian seseorang. Berhias yang baik ditandai dengan hasil riasan yang natural, tidak pucat namun juga
juga tidak berlebihan. Yang selanjutnya adalah contoh grooming. Pada contoh grooming kali ini, di sini saya berperan sebagai seorang guru, yang mana seorang guru itu merupakan contoh berwibawa dan selalu menjadi panutan, baik dari segi penampilan maupun dari segi perilaku. Maka penampilan guru dengan seragam yang dipakainya harus selalu menarik, karena akan selalu menjadi perhatian banyak orang. Berpakaian rapi dan bersih sudah menjadi suatu keharusan, karena dengan penampilan yang rapi, bersih, dan wangi akan memberikan kesan yang baik dan membuat nyaman peserta didik. Dan di samping itu disertai dengan tutur kata yang santun dan sopan, itu akan menambah wibawa seorang guru yang menjadi panutan peserta didik. Menjadi seorang guru itu sangatlah mulia, sebagaimana di dalam ajaran agama pun telah disebutkan bahwasannya salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus setelah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat, dan guru memiliki itu. Menjadi seorang guru berarti telah berupaya untuk memanfaatkan dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai outfit yang saya kenakan sebagai seorang guru, mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki. Bagian kepala, di sini saya mengenakan hijab untuk memenuhi kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk menutup aurat. Kemudian, baju yang digunakan itu harus sesuai, tidak ketat dan juga tidak longgar, serta disesuaikan dengan postur tubuh agar terlihat menarik dan elegan. Dan baju seragam yang digunakan pun juga harus mengikuti ketentuan seragam kerja bagi guru. Seragam yang saya gunakan itu panjang dan tidak ketat agar lebih sopan dan nyaman digunakan saat mengajar. Selanjutnya adalah rok. Penggunaan rok ini sangat dianjurkan untuk seorang guru karena akan terlihat sopan. Kemudian yang selanjutnya adalah jam tangan. Penggunaan jam tangan selain sebagai aksesoris juga sebagai pengingat untuk kita agar kita bisa melakukan pekerjaan atau mengajar dengan tepat waktu. Selanjutnya adalah kaos kaki. Penggunaan kaos kaki tentunya akan membuat kita semakin indah dan semakin nyaman gitu. Selanjutnya adalah penggunaan sepatu. Sepatu yang saya kenakan itu adalah sepatu pantofel, yang mana sepatu ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penggunaan sepatu pantofel ini digunakan agar penampilan terlihat lebih feminim, anggun, rapi, dan sopan. Selanjutnya adalah buku referensi. Buku referensi itu digunakan sebagai buku sumber bahan ajar oleh guru sebagai pegangan untuk memudahkan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Demikian penjelasan outfit untuk menjadi seorang tenaga pendidik atau guru. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga penampilan diri, karena profesionalitas Anda tentunya dinilai pula dari penampilan diri. Semangat berkarya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.